Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Rismon Sianipar sebagai salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi menilai pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan terkesan terburu-buru. Pasalnya polisi masih melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terlapor untuk melengkapi berkas yang diajukan. Bagi kami itu cukup terburu-buru. Karena per hari ini tadi ketika saya wajib lapor, menunaikan wajib lapor, ada informasi bahwa ahli dan saksi ada charge kami justru dipanggil. Gitu loh, akan dipanggil untuk memenuhi berkas yang kami ajukan. Begitu. Jadi kami menginginkan memang perspektif yang berbeda atau perspektif yang komplementer terkait dengan apakah kami kebenaran tentang apakah kami itu melakukan manipulasi terkait dengan dokumen ijazah Joko Widodo. Begitu, Mbak. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemuinya. Jokowi minta agar hal tersebut tidak diperdebatkan. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah memaafkan 2 tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Di buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda-tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak
Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Harilubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno jadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar di PN Surakarta, Ugroseno sebut foto di ijazah Jokowi berbeda dengan aslinya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Ugroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Ugroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto Pak, beda. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi. Ya udah gitu aja. Nggak mirip berapa sih? Bedanya apa saja Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Ugroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM, satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, aksi unjuk rasa digelar di kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menuntut janji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi segera merealisasikan janjinya. Ada yang menarik dalam aksi itu di mana polisi menunjukkan sisi humanisnya kepada massa pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa antar warga terjadi di kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ribuan warga menuntut janji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pasca penutupan tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin. Dalam kericuan tersebut banyak mendapat sorotan dari netizen. Pasalnya Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto datang ke lokasi guna meredam aksi yang anarkis serta membuka blokade jalan yang sebelumnya ditutup warga. Usai aksi meredam, terdapat sisi humanis dari petugas kepolisian dengan membagikan nasi bungkus kepada pengunjuk rasa. Hal ini membuat pengunjuk rasa senang mendapatkan nasi bungkus. Selain membagikan nasi bungkus, petugas juga memborong semua dagangan UMKM yang ada di lokasi untuk diberikan ke warga. Mereka hanya meminta kehadiran dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Alhamdulillah tadi kami melakukan video call dengan Pak Bupati dan beliau langsung berjalan menuju ke Kecamatan Cigudeg. Alhamdulillah setelah masyarakat yakin bahwa Pak Bupati beserta Pak Wakil Bupati bergerak ke Kecamatan Cigudeg, tadi jalan bisa kita buka. Ada untuk saat ini kondisinya sudah kondusif? Saat ini situasi sudah kondusif, jadi tadi sore juga setelah Pak Bupati datang, Pak Bupati beraudiensi dengan perwakilan masyarakat. Sebelumnya aksi unjuk rasa buruh tambang di kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu kekecewaan warga kepada camat yang menemui pengunjuk rasa dinilai tidak membela warga dan tidak menyampaikan keluhan warga kepada gubernur. Buruh tambang ini menagih janji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan dana kompensasi yang dijanjikan selama penutupan jalur tambang. Pemprov Jawa Barat akan memberikan sebesar Rp3 juta per bulan yang dihitung sejak 3 bulan lalu.